Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Rahmansyah dan Nivia Sufriana. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang pemrosesan data. Pemrosesan data adalah hal yang dilakukan setelah melakukan pre-processing data. Pemrosesan data merupakan proses pengumpulan data untuk suatu penelitian dan mengubahnya menjadi data atau informasi yang dapat digunakan oleh orang lain. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum kita melakukan pemrosesan data, hal yang dilakukan adalah pre-processing data. Proses yang mengubah data mentah menjadi bentuk yang dapat dipahami. Sedikit kita akan membahas tentang pre-processing data. Jadi di dalam pre-processing data itu terdapat data cleaning, data integration, data transformation, data reduction, dan data discretization. Pada data cleaning kita mengganti missing value, menghilangkan noise, mengidentifikasi dan menghilangkan data yang tidak konsisten. Selanjutnya pada data integration, kita menggabungkan beberapa database dan file menjadi satu sehingga menghasilkan sumber data yang besar. Data transformation menormalisasikan data dan agresi data. Data transformation biasanya digunakan untuk mengubah data dalam bentuk yang sesuai dalam proses data mining. Data reduction. Kita mengurangi volume data yang berlebihan, tetapi tidak mengurangi kualitas dari hasil analisis data. Lalu selanjutnya data discretization sebagai bagian dari data reduction dengan memperhitungkan data yang signifikan. Pemrosesan data terdapat beberapa langkah-langkah, yaitu data collection, preparation, input, dan processing. Data collection mengumpulkan data mentah, lalu data preparation menyaring data yang tidak diperlukan dan tidak akurat. Selanjutnya data input, data akan diubah menjadi bentuk yang bisa dibaca oleh mesin dan dimasukkan dalam unit pemrosesan. Dan lanjut data processing, kita mulai memproses data menggunakan metode yang ada untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam data processing terdapat 3 metode, yaitu metode manual, elektronik, dan mekanikal. Pada metode manual, data diolah secara manual tanpa bantuan alat elektronik ataupun software, baik dalam pengumpulan datanya, filter, sortir, perhitungan, dan operasi yang logis. Keuntungan menggunakan manual data processing ini biaya lebih rendah dan tidak perlu banyak alat, tetapi bisa menciptakan kesalahan, biaya tenaga kerja yang tinggi, dan banyak waktu. Selanjutnya elektronik data processing. Di sini data diproses menggunakan software dan mesin seperti contohnya kalkulator, mesin cetak, dan sebagainya. Operasi data sederhana dapat dicapai, memiliki lebih sedikit dalam melakukan kesalahan, namun peningkatan data membuat lebih kompleks dan sulit. Dan yang terakhir, mechanical data processing. Data diproses dengan teknologi modern menggunakan software dan program pengolahan data. Biayanya cukup mahal dari dua metode sebelumnya, namun memberikan kecepatan dalam pemrosesan dan akurasi yang tepat. Selanjutnya contoh pemrosesan data, kami menggunakan RapidMiner sebagai aplikasi pengolahan data. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengimplementasian proyek dengan judul Implementasi Data Mining dengan Algoritma Random Forest untuk memprediksi rating aplikasi Google Play Store. Nah, di dalam pemrosesan data kali ini, kami menggunakan software RapidMiner. Nah, RapidMiner ini adalah platform perangkat lunak data ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh perusahaan untuk menyediakan lingkungan terpadu dalam pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, di sini merupakan tampilan dari dataset yang kami gunakan.
Nah, dataset yang kami gunakan pada penelitian ini adalah dataset Google Play Store yang didapat dari website kaggle.com. Nah, dataset ini kami gunakan sebanyak 300 rows dan 6 atribut. Yang pertama ada kategori rating. Ini digunakan sebagai label dalam pemrosesan data. Sini kami mengkategorikan rating dengan mereplace nilai kurang dari 3,5 itu dengan nilai rendah, sedangkan aplikasi yang nilai ratingnya lebih dari 3,5 itu dengan nilai tinggi. Lalu ada atribut yang kedua, yaitu app name, berisi nama aplikasi, kategori berisi jenis atau kategori aplikasi, rating berisi rating pengguna aplikasi, install berisi jumlah instalasi aplikasi, dan size berisi ukuran file dari aplikasi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan desain dari penelitian kami. Nah, ini gambar satu ini merupakan desain dalam memprediksi rating pada Google Play Store. Nah, proses pertama yang kami gunakan yaitu mengambil data dari Google Play Store, kemudian melakukan pemrosesan data, kemudian data dibagi menjadi data training sebanyak 40% dan data testing 20%, lalu melakukan k-fold cross-validation, atau ini kan menggunakan 10-fold cross-validation, lalu di dalamnya lakukan pengimplementasian algoritma random forest dan apply model, dan ada performance evaluation. Nah, setelah mengambil data, kami melakukan data pre-processing, di mana dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada data cleaning dan data reduction. Nah, data cleaning dalam penelitian ini berguna untuk membersihkan value atau nilai-nilai yang missing atau tidak berarti. Ini kami gunakan penghapusan manual data-data yang terdapat missing. Sedangkan di dalam data reduction ini, kami menghapus atribut yang tidak berarti sehingga data bisa dikurangi. Kemudian dilakukan pengkategorian rating dengan nilai yang kurang dari 3,5 itu dengan nilai rendah, dan yang lebih dari 3,5 itu dengan nilai tinggi. Selanjutnya, lakukan 10-fold cross-validation. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan arsitektur dari 10-fold cross-validation. Pertama ada retriever, ini berfungsi untuk mengimport data dalam RapidMiner, kita bisa menggunakan retriever. Lalu, karena kami menggunakan teknik sampling, stratified sampling, maka kami menggunakan split data sebesar 0,8 atau 80% untuk training data dan 20% untuk testing data. Lalu di multiply, sebelum kami memilih algoritma mana, kami mengetes dulu algoritma yang paling tinggi. Yang pertama, kami tes algoritma random forest, lalu ada logistic regression dan rank N. Di dalamnya ada pengimplementasian dari cross-validation, di mana kami menggunakan 10-fold cross-validation, yaitu teknik mempartisi ke dalam dua bagian, yaitu training set untuk melatih model dan testing set untuk mengevaluasi model. Nah, dan itu cross-validation ini merupakan teknik data mining yang digunakan dalam tujuan untuk memperoleh hasil akurasi algoritma mana yang paling maksimal. Selanjutnya, kita bisa memproses datanya seperti ini. Nah,
didapatkan pada performance dari algoritma random forest itu akurasinya sebesar 99,58%. Sedangkan untuk akurasi dari KNN yaitu sebesar 97,08% dan dari akurasi dari algoritma logistic regression yaitu 44,35%. Ini kami menyajikan data performance evaluation of sample cross validation data terhadap Google Play Store. Yang pertama tadi ada random forest, akurasinya itu sebesar 99,67%, logistic regression 44,80%, dan KNN 97,33%. Nah, ini merupakan data hasil dari recall-nya. Kalau random forest itu bisa 11%, logistic regression sebesar 10%, KNN sebesar 95,25%. Lalu ada precision random forest sebesar 99,44%, logic regression sebesar 56,67%, dan N 100%. Untuk RMSE-nya, random forest 0,066, logic regression sebesar 0,746, dan KNN sebesar 0,106. Nah, akurasi ini digunakan untuk persentase dari total data yang diidentifikasi dan dinilai benar. Sedangkan recall ini merupakan data yang diambil berdasarkan informasi yang kurang atau salah atau tidak tepat, dan precision ini adalah data yang tidak mampu diprediksi dengan benar. Dari pengujian hasil klasifikasi dari algoritma random forest, logistic regression, dan KNN dengan menggunakan temporal cross validation, untuk hasil yang paling maksimal adalah algoritma random forest, yaitu akurasinya sebesar 99,67%, recall-nya sebesar 100%, dan precision-nya sebesar 99,44%. Nah, apabila hasil tertinggi yang didapat itu secara tidak langsung, hasil dari kesalahan nanti akan sedikit. Nah, untuk random forest ini merupakan confusion matrix-nya. Nah, pada tabel berikut didapat nilai dari true positif, yaitu dari prediksi tinggi 103, dan true negatif mendapatkan nilai 0. Dengan kelas precision-nya itu 100%. Sedangkan nilai dari true positif dari prediksi rendah mendapatkan nilai 1, dan true negatif yaitu mendapatkan nilai 135 dengan kelas precision-nya itu 99,26%. Nah, artinya apa? Berarti diketahui data dari 300 aplikasi tadi, 300 record, hasil data testing pada tabel confusion matrix random forest, ada 103 aplikasi yang diprediksi ratingnya tinggi dan sesuai dengan prediksi, yaitu tinggi. Sedangkan 0 aplikasi yang diprediksi ratingnya tinggi tetapi hasilnya rendah. Lalu ada 1 aplikasi yang diprediksi ratingnya rendah tapi hasilnya adalah tinggi. Dan ada 135 aplikasi yang diprediksi ratingnya rendah dan hasilnya itu sesuai dengan prediksi, yaitu rendah. Selanjutnya, kita masuk ke inti pembahasan, yaitu random forest design. Nah, berikut merupakan desain dari arsitektur rapid miner pada algoritma random forest.
Di sini kita pertama bisa melakukan import data Google Play Store ke dalam retriever. Kemudian ada attribute replace missing value ini untuk mereplace data-data yang terdapat missing value. Lalu kita bisa, karena di kami menggunakan teknik stratified sampling, di sini digunakan speed data pada aplikasi pada software RapidMiner, di mana menggunakan 0,8% untuk data training dan 20%-nya lagi untuk data testing. Lalu di bagian ini lakukan cross validation sebanyak 10 kali yang di dalamnya menggunakan model random forest. Lalu ada weight by information ini digunakan untuk mengukur seberapa besar sebuah feature terhadap hasil pengukuran. Artinya untuk mengetahui atribut mana yang paling berpengaruh terhadap rating dalam dataset. Lalu di dalamnya, lalu selanjutnya kita bisa memproses data dengan mengklik Start the Execution. Nah, kita bisa beralih ke hasil dari feature importance dulu, sekut ini. Nah, dari hasil gambar di atas, ini merupakan feature importance dari Google Play Store. Dataset di mana rating dan app name ini yang paling berpengaruh terhadap Google Play Store dataset, yang mana masing-masing untuk rating mendapatkan bobot sebesar 0,988 dan app name juga mendapatkan bobot sebesar 0,988. Artinya rating dan app name sangat mempengaruhi dalam hasil rating di Google Play Store, karena kabar yang cepat menyebar di kalangan pengguna melalui word of mouth salah satunya, artinya melalui mulut ke mulut, dan juga menggunakan kata kunci nama yang cukup relevan itu paling sering digunakan oleh user atau target audience, sehingga berhasil merangkak naik dan mendapat banyak review. Lalu untuk kategori dan install kurang mempengaruhi dalam hasil rating di Google Play Store, karena pengguna biasanya melihat dari kategori aplikasi yang benar-benar relevan yang mereka gunakan, dan juga jumlah instalasi aplikasi. Begitu pula dengan size, para pengguna biasanya sering memilih aplikasi yang memiliki ukuran yang tidak terlalu besar, karena semakin besar ukuran install suatu aplikasi, semakin besar pula ruang yang diperlukan di perangkat pengguna untuk melakukan penginstalan. Lalu untuk performance dari random forest, untuk akurasinya itu sebesar 99,58%, dan precision-nya itu sebesar 99,29% dan recall-nya sebesar 100%. Dan untuk RMSE-nya itu sebesar 0,048. Lalu untuk logic regression, beneran untuk akurasinya yaitu sebesar 44,35%, precision-nya sebesar 54,17%, dan recall-nya sebesar 10%. Dan untuk RMSE-nya sebesar 0,337. Lalu untuk KNN, akurasinya sebesar 97,08%, precision-nya sebesar 99,29%, recall-nya sebesar 95,66%, dan RMSE-nya sebesar 0,155. Ini merupakan tabel hasil dari Independent Performance Evaluation terhadap algoritma random forest, logic regression, dan KNN. Nah, dari tabel tersebut,
dapat dilihat bahwa algoritma Random Forest memiliki akurasi recall dan precision dan RMSE terbaik daripada algoritma yang lain dengan nilai akurasi 99,58%, recall-nya 100%, dan precision-nya sebesar 99,29% dan nilai RMSE-nya 0,048. Sedangkan selisih antara algoritma Random Forest dan algoritma KNN itu besar akurasinya 2,5%, recall 4,34%, precision-nya 0%, dan RMS-nya 0,107. Nah, kesimpulan yang dapat dari pengimplementasian pemrosesan data pada proyek kami yaitu adalah rating ini biasanya diberikan oleh user dan digunakan untuk menjadi tolak ukur mengetahui apakah aplikasi yang dibuat sudah baik atau masih ada kelemahan. Nah, jika terdapat kelemahan, maka dengan menggunakan model prediksi yang digunakan, developer dapat mengetahui faktor apa yang menjadi kelemahan dari aplikasinya. Nah, berdasarkan masalah yang terjadi, hasil penelitian kami mendapatkan bahwa algoritma Random Forest memiliki performa yang paling terbaik dari algoritma yang lain dalam membantu menemukan kelemahan pada dataset Google Play Store, di mana akurasinya itu sebesar 99,58%, recall-nya sebesar 100%, dan precision-nya sebesar 99,29%. Dan nilai dari RMSE-nya 0,048 untuk independen. Dan untuk hasil dari tenfold cross validation didapati akurasi 99,67%, recall-nya 100%, precision-nya 99,44%, dan RMSE-nya 0,066 dalam memprediksi rating. Nah, sarannya untuk kedepannya itu kami berharap perlu dilakukan studi lebih lanjut dalam kasus prediksi rating pada Google Play Store. Misalnya, menggunakan metode validasi yang berbeda dan juga melakukan perbandingan dengan algoritma lainnya, sehingga diperoleh algoritma dengan model prediksi terbaik. Juga dapat memaksimalkan performance dan mengurangi error dalam pemodelan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.